Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Masih kurang semangat. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Pujilah namamu Tuhan. Kita ada saat ini semua itu oleh karena kasih dan anugerahnya. Ada amin saudara kekasih. Haleluya. Kita mau tundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu ya Bapa. Tuhan, hari ini, saat ini, kami mau siapkan hati kami. Kami mau ya Bapa, bersungguh-sungguh di dalam Engkau ya Bapa. Kami mau buang jauh segala beban berat. Apapun juga ya Bapa yang menghalangi ibadah kami hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau menghalaukan ya Tuhan, baik di ruangan ini maupun di hati kami Bapa. Karena kami mau mempersembahkan pujian untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Amin. Sebelum kita berdiri kita mau katakan bahwa Tuhan adalah Allah yang kudus, Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami agungkan. Haleluya. Haleluya. Yang
kuasamu nyata Bapa. Ini kami Bapa, ini hati kami Yesus. Katakan dengan sungguh Kau Allah yang kudus, yang kudus. Kau Allah yang kudus.
Sungguh katakan dimuliakan. Oleh sebab itu, hari ini, detik ini, kami mau bersorak-sorai untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan sekali lagi bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara percaya, kalau Tuhan Yesus Raja kita adalah penolong yang setia. Amin. Mari kita sama-sama katakan, kita tidak pernah ragu, karena Tuhan adalah penolong yang setia. Yes. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Tadi katanya saudara percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penolong. Kenapa masih tak pernah ku ragu? Kalau orang mengatakan tak pernah ragu, ada sukacita, ada keyakinan, ada amin. Haleluya. Yuk kita bersorak bagi nama Dia. Yes. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya
Bagi saudara yang mungkin sudah lanjut usia, kalau tidak sanggup berdiri, saya persilakan untuk duduk. Tapi kita yang masih muda-muda, yuk kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kita mau katakan sebab namamu besar. Yes, haleluya. Amin. Namamu besar Tuhan. Kami Tuhan layak dipuji dan ditinggikan. Yes. Kebaikan-Mu, betapa besar kasih-Mu ya Bapa. Saat ini kami akan siapkan hati kami. Kami akan siapkan piring-piring rohani kami Bapa, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi telinga kami, urapi hati kami, urapi pikiran kami ya Bapa. Sebab Engkau adalah Allah yang selalu mendengar, Allah yang selalu menjawab setiap permohonan doa kami. Haleluya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja
Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur bisa datang ke tempat ini atas undangan Ibu Hana ya. Saya sebenarnya sangat bergembira sekali karena saya sudah lama mengenal Ibu Hana, juga Pak Kimbian, tadi ada Ibu Chenwi. Sudah mungkin 50 tahun yang lalu ya. Sejak saya masih kuliah waktu itu di Petamburan tahun-tahun 72-an ya. Jadi puji Tuhan saudara-saudara, ini semua karena anugerah Tuhan. Saya lihat saudara-saudara semua rata-rata masih muda-muda ya. Puji Tuhan saudara-saudara telah meluangkan waktu ini kita beribadah kepada Tuhan. Karena memang inilah yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama lebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama, kita akan melihat di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan ini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikianlah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini. Saudara-saudara, berdasarkan ayat-ayat Alkitab tadi yang ditulis oleh penulis surat Ibrani kepada jemaat Kristen pada abad-abad pertama yang waktu itu sedang menghadapi penganiayaan yang berat. Sehingga banyak dari mereka yang mulai meninggalkan Tuhan, bahkan murtad. Maka karena itulah kenapa surat ini ditulis. Berdasarkan apa yang telah kita dengar tadi, maka saya akan memberikan tema untuk firman Tuhan pada siang hari ini, yaitu menjadi orang Kristen yang tahan banting terhadap segala goncangan. Saudara-saudara, kita semua tahu pada saat-saat sekarang ini, seluruh dunia, seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, tanpa terkecuali ya, bahkan negara-negara adidaya seperti Amerika, juga negara-negara besar di Eropa sedang mengalami goncangan-goncangan yang hebat. Termasuk juga kita yang ada di Indonesia. Walaupun kita patut bersyukur, saudara-saudara, bahwa inflasi negara kita masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Tapi sekali lagi saudara-saudara, dunia kita sekarang sedang digoncang begitu dahsyat ya, akibat juga dampak daripada pandemi COVID-19 yang telah terjadi 2 tahunan lebih dan sampai sekarang pun masih ada potensi untuk berkembang lagi, saudara-saudara ya. Dan setelah selesai pandemi, pada saat negara-negara di dunia mulai bangkit dari pandemi, pecahlah perang Ukraina. Dan ini menimbulkan konsekuensi yang luar biasa. Saudara-saudara, kita tahu bahwa dunia kita sedang terancam oleh resesi ekonomi. Bahkan juga oleh krisis pangan. Ancaman kelaparan itu, saudara-saudara, menjadi begitu nyata sekali. Rusia dan Ukraina itu adalah lumbung pangan, khususnya untuk negara-negara di Eropa. Dan sekarang karena perang, saudara-saudara, ya, persediaan pangan menjadi semakin menipis. Dan harga-harga semakin membumbung tinggi akibat daripada kenaikan harga BBM.
Karena kedua negara itu adalah sumber gas bumi dan juga migas. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat kenyataan-kenyataan yang terjadi pada saat sekarang ini, di mana 40 negara diprediksi seperti apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi akan mengarah kepada negara gagal, negara bangkrut. Menarik sekali saudara-saudara bahwa tadi kita membaca di dalam firman Tuhan, ya. Pada saat kita menghadapi negara-negara di dunia ini sedang mengalami kegoncangan yang hebat. Tapi tadi firman Tuhan memberitakan bahwa ada satu kerajaan yang tidak akan pernah tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Apa yang ditulis oleh penulis surat Ibrani tadi, saudara-saudara, sebenarnya merupakan kutipan juga dari kitab Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-7, ya. Di mana di sana dikatakan bahwa bukan hanya bumi yang akan digoncangkan, tetapi juga langit. Nah, ini menarik saudara-saudara, ya. Kegoncangan yang lebih dahsyat lagi sebenarnya masih akan terjadi. Apa yang sekarang terjadi ini kalau kita lihat dari kacamata Alkitab, mungkin baru permulaan. Nanti akan timbul kegoncangan yang lebih dahsyat lagi. Seolah-olah mau dikatakan bahwa gempa bukan hanya gempa bumi, tapi juga gempa langit. Dan itu juga sebenarnya saudara-saudara yang ditunjukkan ketika Yesus berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-29. Di mana dikatakan bahwa bintang-bintang akan berguguran. Sekarang ini pun kalau saudara mengikuti, ya, jurnal-jurnal ilmiah atau informasi yang kita temukan di Google, saudara-saudara, memang sudah banyak keanehan-keanehan di dalam alam semesta kita ini, ya. Bahkan terakhir, ya, ada berita matahari, ya, terbit di sebelah barat. Biasanya matahari terbit di sebelah timur, ya, terbenam di sebelah barat. Tapi ada fenomena matahari terbit di sebelah barat. Para ahli juga menemukan bahwa di alam semesta ini, dalam Bima Sakti di mana bumi kita ini berada, ada namanya lubang hitam, black hole, yang bisa menelan planet-planet yang ada di sekitarnya termasuk bumi. Nah, ini dahsyat saudara-saudara, ya. Dan Alkitab memang sudah memperlihatkan hal itu, ya. Dikatakan juga saudara-saudara bagaimana nanti, ya, langit itu akan tergulung seperti tikar begitu. Kalau sudah masuk ke lubang hitam, saudara-saudara, lenyap, ya. Dan itu yang sedang terjadi, di mana planet-planet yang ada di sekitar lubang hitam itu sudah ditelan oleh lubang hitam itu. Saudara-saudara, kita akan menghadapi kenyataan seperti itu, walaupun belum sekarang. Tapi saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa langit dan bumi yang ada sekarang ini akan lenyap. Kita sedang menantikan langit dan bumi yang baru. Nah, saudara-saudara, apa yang disampaikan sekali lagi di dalam Alkitab tadi akan benar-benar menjadi satu kenyataan. Nah, di tengah pelbagai goncangan yang terjadi pada saat ini, yang mungkin juga sedang terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita juga mungkin tidak terhindar dari pelbagai goncangan. Di dalam pekerjaan kita, di dalam studi, di dalam rumah, dalam keluarga kita. Saudara-saudara, maka kalau kita melihat banyak orang, banyak anak-anak Tuhan, banyak juga hamba-hamba Tuhan yang menjadi goncang imannya, yang menjadi cemas, khawatir, takut, sehingga tidak sedikit, saudara-saudara, kalau ada satu research yang diselenggarakan oleh Bilangan Center, katanya remaja-remaja di Jakarta banyak yang sudah juga meninggalkan Tuhan. Tidak lagi mereka beribadah di gereja, terutama setelah pandemi ini. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang sudah tidak lagi melayani Tuhan. Saudara-saudara, di tengah-tengah segala kecemasan dan
ketakutan yang sedang melanda dunia kita sekarang ini akibat goncangan yang terjadi di seluruh negara di dunia ini, ya, maka hari ini firman Tuhan memberitakan bahwa ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Saudara-saudara, apa sebenarnya kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu boleh dikatakan adalah pemerintahan Allah, di mana Allah memerintah sebagai raja atas segenap alam semesta ini. Allah memerintah sebagai raja di atas segala raja, sebagai presiden di atas segala presiden di seluruh alam semesta ini. Dan juga di dalam seluruh perjalanan sejarah umat manusia sampai detik ini dan sampai pada masa yang akan datang. Nah, saudara-saudara, jadi di balik segala pemerintahan yang ada sekarang ini, ya, maka sebenarnya tanpa disadari ataupun dengan disadari, Allah sedang memerintah. Ya. Pemerintahan Allah telah berlangsung sejak dari zaman PL hingga saat ini. Allah itulah sesungguhnya raja di atas segala raja. Dialah presiden di atas segala presiden. Nah, saudara-saudara, untuk bisa bertahan dan untuk bisa kita menang menghadapi goncangan-goncangan yang sedang melanda seluruh dunia ini, yang pada akhirnya akan melenyapkan langit dan bumi yang ada sekarang ini, saudara-saudara, maka tidak ada pilihan lain bagi kita semua, bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini, untuk ya kita menjadi warga negara kerajaan Allah. Untuk kita bagaimana bisa terdaftar sebagai anggota daripada kerajaan Allah. Saudara-saudara, kita saja perlu punya KTP, ya saudara-saudara. Kita juga perlu punya KTP yang lain, yaitu KTP kerajaan Allah. Kalau kita mengurus KTP kan ada syaratnya. Kita juga untuk menjadi anggota kerajaan Allah, saudara-saudara, ada syaratnya yang merupakan harga mati. Saudara mungkin tahu apa itu syaratnya, yaitu kita percaya kepada Yesus. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan pada saat kita percaya kepada Yesus, kita berbalik kepada Yesus, kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, maka kita sudah menjadi anak-anak kerajaan Allah. Saudara-saudara, jadi kita harus punya KTP kerajaan Allah. Kalau saudara hanya sekedar menjadi anggota gereja saja, masih belum jaminan saudara-saudara sudah punya KTP kerajaan Allah. Saudara-saudara, tidak semua orang yang datang ke gereja itu mungkin dia sudah bertobat sungguh-sungguh kepada Yesus, berbalik sungguh-sungguh kepada Yesus. Kalau saudara datang ke gereja hanya karena mengandalkan bahwa saudara datang dari keluarga Kristen, papa mama orang tua Kristen, belum jaminan saudara-saudara. Jadi untuk terdaftar, siapapun tetap harus percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya bahwa saudara-saudara semua ya sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, ya. Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Saudara juga sudah ya mungkin menerima baptisan air. Nah, dengan menerima baptisan air itu saudara sudah disahkan sebagai warga negara kerajaan sorga. Saudara punya satu jaminan yang kekal. Saudara-saudara, bersyukurlah bahwa kita semua sudah terdaftar sebagai warga negara kerajaan sorga. Kembali kita kepada goncangan-goncangan yang sedang melanda dunia sekarang ini. Saudara-saudara, apa yang sebenarnya hendak diajarkan melalui adanya goncangan-goncangan tadi?
Bagaimana kita memaknai saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anggota-anggota kerajaan Allah. Pelbagai goncangan yang terjadi dan masih akan terjadi, yang akan mencapai klimaksnya. Apalagi nanti ketika antikris datang ke dunia ini. Saudara-saudara, apa yang sedang terjadi sekarang ini, itu membuat kita pertama-tama ya, kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Yang adalah bagaikan api yang menghanguskan, dikatakan tadi. Saudara-saudara, siapakah kita ini? Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, setinggi apapun kedudukan kita, gelar kita, saudara-saudara, hidup kita itu sebenarnya, saudara-saudara, serba rapuh. Kita ini hanya debu tanah. Dan Rasul Yakobus ya, dalam pasal 4 mengatakan bahwa hidup kita itu hanya seperti uap. Ya. Saudara-saudara, apa yang harus kita banggakan dari diri kita? Kita sadar Tuhan mau menyadarkan manusia bahwa dia tidak ada apa-apanya. Sekalipun kita sudah memasuki ya, era industri 4.0, teknologi canggih, era digital, era informasi, manusia, saudara-saudara, tidak berdaya. Lihat saja dengan terjadinya pandemi, perang, saudara-saudara, bencana alam. Siapa manusia? Ya, tidak berdaya. Karena itu, semua ini mengajak kita untuk sadar siapa kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa menyombongkan apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki. Mungkin ketampanan, kecantikan, saudara-saudara, jangan kita menyombongkan. Setiap saat bisa terjadi perubahan di dalam hidup ini. Yang kedua, goncangan-goncangan yang terjadi itu membuat kita harus senantiasa menengadah kepada atas. Kolose mengatakan, dalam surat Kolose Paulus katakan, lihatlah perkara, carilah perkara-perkara yang di atas. Kita harus menengadah ke atas. Kita harus terus-menerus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita kenal di dalam Kristus adalah satu-satunya sumber hidup kita yang sesungguh-sungguhnya. Sumber hidup kita bukan uang, saudara-saudara ya. Memang kita perlu uang, kita butuh uang, tapi itu bukan sumber hidup kita yang utama. Sumber hidup kita yang utama bukan kedudukan kita, pekerjaan kita, mungkin dengan gaji yang besar. Saudara-saudara, sumber hidup kita bukan uang, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan gelar, tapi sumber hidup kita itu adalah Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini untuk menebus manusia yang kalau tidak percaya kepada Yesus satu saat akan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Saudara-saudara, jadi ini merupakan hal yang sangat serius sekali. Banyak manusia seperti pada zaman Nuh, ya. Mereka tidak sadar, tidak mau tahu apa yang akan terjadi di tengah-tengah dunia sekarang ini. Karena itu firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, kita sedang berada di mana pada saat sekarang ini. Bahwa kita harus bersiap-siap menghadapi kenyataan-kenyataan yang mungkin ya, tidak pernah kita alami sebelumnya. Saudara-saudara, dulu tidak pernah kan saya juga membayangkan ya, kebaktian harus pakai masker ya. Saudara-saudara, aneh rasanya. Saya juga pernah berkhotbah harus pakai masker, waduh rasanya agak kikuk juga ya, saudara-saudara. Tapi itulah yang terjadi dalam hidup ini. Setiap saat bisa terjadi perubahan. Sekarang ini adalah era disrupsi, perubahan-perubahan terjadi dalam banyak hal. Juga dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, sebenarnya ya, saudara-saudara, kita sadar bahwa kita sebenarnya di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi saat ini, kita harus terus menengadah ke atas. Dan saudara-saudara, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang
betul-betul bisa tahan banting, tahan uji, menghadapi goncangan-goncangan tadi. Kalau saudara pakai motor, pakai mobil, kan pasti ya motor atau mobil itu punya shock breaker ya, betul ya saudara-saudara. Untuk apa gunanya shock breaker itu? Kan untuk menahan goncangan. Kalau shock breaker mobil misalnya sudah bermasalah, rusak, ya, maka mobil jalannya berat. Kalau dipertahankan terus, ban bisa habis, bisa gundul, ya, saudara-saudara. Jadi bagaimana supaya kita bisa tetap tahan banting, tahan goncangan? Kalau tidak punya shock breaker rohani, kita bisa betul-betul shock, ya, kita bisa kolaps. Saudara-saudara, terutama kita sebagai generasi muda, kita dari sekarang harus betul-betul mencari Tuhan, saudara-saudara, karena kita tahu Alkitab telah menunjukkan kemana dunia ini akan menuju. Karena itu, saudara-saudara, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pemuda-pemudi Kristen, kita bisa bertahan di tengah-tengah segala goncangan yang terjadi pada saat ini. Tadi firman Tuhan menasihatkan supaya kita mengucap syukur. Ya. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita bersyukur senantiasa. Ada banyak hal yang untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau saya juga bisa datang ke tempat ini, saya bisa bawa Alkitab, ya saya harus bersyukur. Karena pernah saya mau pelayanan ke Kerawang, sudah jalan 3 kilometer dari rumah. Alkitab ketinggalan, saya pikir sudah masuk di mobil, anak saya lupa memasukkan ke mobil, balik lagi, saudara-saudara. Saya juga bersyukur bisa bertemu dengan Ibu Hana, dengan Bapak Kimyan, ya. Dulu sama-sama teman seperjuangan, ya, dengan Ibu Chanwi, ya. Pak Kimyan dulu masih remaja waktu saya di Rawamangun, ya. Puji Tuhan 50 tahun. Masih bisa bertemu kembali. Ada banyak hal kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita masih bisa bernafas, kita juga bersyukur, saudara-saudara. Bahkan Alkitab mengajarkan kita harus bersyukur senantiasa dalam segala waktu. Jadi saudara-saudara, apa sebenarnya arti daripada bersyukur itu? Yang pertama, bersyukur artinya tidak bersungut-sungut. Tidak ngomel terus seperti bangsa Israel. Di dalam kitab Keluaran dicatat bagaimana 3 kali bangsa Israel bersungut-sungut. Keluaran 14 ayat 10 sampai 12. Mereka bersungut-sungut ketika dikejar oleh tentara Firaun. Kemudian dalam Keluaran 15 ayat 24, mereka bersungut-sungut ketika tidak ada air untuk diminum. Ada air tapi pahit. Mereka bersungut-sungut. Dalam Keluaran pasal 16 ayat yang kedua, ini yang ketiga, ya, mereka juga bersungut-sungut, saudara-saudara, ya. Nah, itu yang pertama, artinya kita bersyukur itu jangan kita gampang bersungut-sungut, berkeluh kesah. Ya. Ciri anak Tuhan yang tahan banting adalah dia tidak bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Dia mengucap syukur. Mengucap syukur itu juga artinya yang kedua adalah selalu mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Walaupun saudara-saudara situasi dan kondisi kita tidak baik, tapi kita katakan bahwa Tuhan itu baik. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan pernah mungkin salah. Tuhan tidak pernah akan mungkin keliru. Yang selalu salah itu biasanya adalah kita sebagai manusia. Tuhan Maha tahu, Maha bijaksana, Maha kuasa. Tuhan tidak pernah harus meralat keputusannya, rencananya. Tuhan selalu benar. Jadi saudara-saudara, katakan selalu bahwa Tuhan itu baik walaupun mungkin hidup kita sedang tidak baik. Imam Eli, saudara-saudara, di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 18, menarik. Dia mengatakan dia adalah Tuhan. Biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Saudara-saudara, pada saat kita menghadapi juga dilema, situasi seperti yang dihadapi oleh Imam Eli. Dia baru saja mendengar berita dari Samuel
bahwa dia dan keluarganya akan dibinasakan Tuhan. Ini satu berita buruk. Berita yang sangat dahsyat, mengejutkan dan sangat menakutkan. Seluruh keluarganya akan dibinasakan Tuhan. Tapi Imam Eli berkata apa? Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Bisakah kita juga berkata seperti Imam Eli? Pada saat kita menghadapi segala sesuatunya menjadi kelabu, kita berkata, dia adalah Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandang Tuhan itu baik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bersyukur artinya mengakui kedaulatan Tuhan. Mengakui Tuhan itu Tuhan yang berdaulat penuh, hikmatnya melampaui akal budi kita. Ya, kita selalu bersyukur karena kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita tidak usah terus-menerus saudara-saudara menyesali keadaan diri kita. Mungkin kepahitan-kepahitan yang pernah terjadi di dalam hidup kita. Karena sekali lagi Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita. Tidak ada satu hal apapun di luar sepengetahuan Tuhan. Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Tuhan hikmatnya tidak terduga. Kita tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam setiap hidup kita. Karena itu saudara-saudara, kita tetap harus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat penuh. Karena hikmatnya sungguh tidak terduga dan begitu dalam saudara-saudara sekalian ya. Nah yang kedua tadi, supaya kita tahan banting, selain kita mengucap syukur, juga dikatakan beribadahlah menurut cara yang berkenan kepadanya. Beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, pernah saya menghadiri satu kebaktian, satu ibadah. Waduh, musiknya begitu gegap gempita. Sampai musiknya lebih kencang daripada suara yang nyanyi. Ya sampai bergetar, kebetulan saya duduk di depan. Waduh, jantung kerasanya dak dikduk. Saya pikir ini orang yang sakit jantung, bisa bahaya ini, ya. Tapi kemudian worship leadernya bilang begini, saudara-saudara, mari beri kemuliaan buat pemain musik, katanya. Wah, saya kaget. Bukan beri kemuliaan buat Tuhan, tapi buat pemain musik. Ini sudah tidak betul, saudara-saudara ya. Tapi anehnya jemaat senang dengar itu. Haleluya, puji Tuhan katanya. Nah ini bahaya juga saudara-saudara. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa dalam ibadah kita melakukan juga banyak kesalahan. Ya. Kita juga kadang-kadang harus mengkritisi, ada lagu seperti misalnya firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Betul ya, ada lagu itu ya. Hidup, apa tuh lagunya? Menggenapi firman-Mu. Nah, betul enggak? Hidupku menggenapi firman-Mu. Siapa kita yang bisa menggenapi firman Tuhan, saudara-saudara? Hanya Tuhan yang bisa menggenapi firman-Nya. Saudara-saudara, jadi jangan sampai ya kita gampang saja mengatakan ya amin, haleluya. Padahal kita mengaminkan yang salah. Saya kira benar apa yang dikatakan firman Tuhan tadi. Kita harus beribadah dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita melakukan kesalahan-kesalahan. Karena Tuhan itu seperti api yang menghanguskan. Saudara-saudara, ya apa arti beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya? Kita melihat di dalam perjanjian lama. Bagaimana para nabi, khususnya nabi abad ke-8 seperti Nabi Amos, Nabi Hosea, Nabi Mika, ya, dan Nabi Yesaya, ya, sangat mengecam, mengkritik ibadah kebaktian umat Israel. Amos mengatakan, aku membenci ibadahmu, korban-korbanmu aku tidak suka, hari rayamu aku tidak suka. Kenapa saudara-saudara? Bukan kebaktian tidak penting, bukan ibadah tidak penting, tapi ibadah itu telah diselewengkan. Tidak berkenan di hati Tuhan. Karena ibadah itu hanya seremonial belaka.
Mereka gegap gempita menaikkan puji-pujian dengan alat musik yang gegap, begitu meriah. Tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Tindakan dan perbuatan mereka di luar ibadah justru memberlakukan segala bentuk kekerasan, segala bentuk ketidakadilan. Sehingga karena itulah Amos mengatakan, ya, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudara-saudara, jadi Tuhan menuntut hati kita, bukan ibadah secara seremonial. Boleh ya kita menyanyi dengan penuh sukacita, dengan gegap gempita, tetapi yang penting itu adalah hati kita, saudara-saudara. Tuhan menginginkan hati kita, bukan pertunjukan formal yang kelihatan di luar. Sekarang ini saudara-saudara, agama-agama juga punya potensi yang berbahaya, yaitu hanya menekankan aspek-aspek seremonial saja. Mengenakan pakaian-pakaian tertentu, wah dianggap itu sudah, wah ini orang yang soleh. Ya, saudara-saudara, tidak, Tuhan itu melihat ke dalam hati. Nah saudara-saudara, jadi ibadah itu juga saudara-saudara penting. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu adalah ibadah yang harus disertai dengan pengenalan yang benar akan Allah. Pengenalan, pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya. Supaya apa? Supaya kita jangan mudah terseret kepada penyesatan-penyesatan. Baik penyesatan secara doktrin, secara pengajaran, maupun penyesatan secara moral. Sehingga itu bisa berdampak, orang beragama, juga orang Kristen bisa menjadi orang beragama yang fanatik. Orang Kristen juga bisa menjadi orang Kristen yang fanatik. Artinya, kalau orang sudah fanatik, dia merasa bahwa apapun yang dia miliki, apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia yakini, itu benar. Padahal mungkin ayat kitab sucinya tidak mengatakan itu. Alkitab tidak mengatakan itu, tapi dia katakan bahwa inilah sebenarnya ajaran kitab suci. Makanya orang mau bunuh diri, ya, pasang bom di badannya, karena fanatisme itu tadi, saudara-saudara. Orang yang fanatik itu akhirnya menjadi sombong rohani, dan dia mulai gampang menuduh, menghakimi orang lain yang mungkin tidak sama dengan dia. Nah karena itu, semua itu terjadi karena kurangnya pengenalan akan Allah. Rasul Paulus pernah menyinggung dalam Roma 10 ayat 2-3 tentang orang-orang Yahudi. Dikatakan mereka giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Saudara-saudara, ini penting kita perhatikan. Kita jangan sampai menjadi orang Kristen tanpa pengertian yang benar. Banyak sekarang mungkin jemaat yang lebih senang dimanjakan ketika ibadah, mungkin di tempat yang serba serba mewah, dengan multimedia yang canggih sekali, ya. Mungkin habis kebaktian dijamu, makan, minum, saudara-saudara. Tapi kalau tanpa disertai dengan pengenalan dan pengertian yang benar tentang Allah, itu berbahaya sekali, saudara-saudara. Orang bisa gampang akhirnya tersesat, jatuh ke dalam sikap fanatisme tadi. Jadi kita jadilah pemuda-pemudi yang berpengetahuan. Rasul Yakobus kan mengatakan, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan. Jadi saudara-saudara, penting kita juga untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Allah. Mengetahui apa yang diajarkan dalam Alkitab. Itu juga penting, saudara-saudara sekalian. Karena gereja, saudara-saudara, itu bukan semacam klub, ya, untuk mencari kesenangan, kepuasan, hiburan. Ya, kita harus bertumbuh. Iman kita harus bertumbuh. Karena itu saudara-saudara, kita melihat, ya, dunia ini boleh goncang, boleh goyah, tapi iman kita, saudara-saudara, tidak boleh goncang, ya. Nah, supaya kita tidak mudah goncang, saudara-saudara, maka kita harus membangun menara kehidupan kita di atas fondasi yang kuat dan kokoh. Kenapa saya katakan menara? Karena kalau saudara klik di Google, lihat menara, ya, tadi saya
sempat mencantumkan ada gambar menara ya, apakah di bagian penutup. Nah ini saudara-saudara, saudara perhatikan, menara itu harus dibangun di atas fondasi yang kokoh. Dia harus tahan menghadapi ya gelombang, ya ombak yang dahsyat. Jadi kita itu harus menjadi menara-menara yang kokoh, teguh, yang tetap bisa memancarkan cahaya bagi dunia ini. Nah, saudara-saudara, jadi kita harus membangun menara kehidupan kita di atas fondasi batu karang, bukan pasir. Batu karang itu adalah Yesus Kristus. Makanya ada lagu, ya Yesus itu batu karang yang kokoh dan teguh. Ya, saudara bisa klik di YouTube, ya sangat menarik, sangat mendalam maknanya. Karena itu saudara-saudara sekalian, marilah kita semua tetap setia. Setia mengiring Yesus, setia melayani Kristus. Sampai kapanpun, sepanjang Tuhan masih memberikan waktu, kesempatan, ya napas kehidupan kepada kita, ya kita juga tetap ya beribadah, mendengar firman Tuhan, kita berdoa, dan kita juga mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Kita menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan yang utama di dalam hidup kita ini. Dengan penuh rasa takut dan hormat, kita percaya saudara-saudara, walaupun goncangan datang, kita punya satu pegangan. Kita punya Tuhan yang maha dahsyat, El Shaddai, Tuhan yang maha kuasa, yang mampu menjamin kehidupan kita. Melewati pelbagai goncangan yang hebat sekalipun, kita perlu saling mendoakan juga satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama saudara-saudara. Kita naikkan pujian. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan telah sampaikan kepada kami. Tuhan, kiranya Engkaulah yang boleh memeteraikan kebenaran firman-Mu. Sempurnakanlah apa yang belum sempurna di dalam pemberitaan firman-Mu ini. Engkaulah ya Tuhan, firman Allah yang sesungguhnya. Biarlah kami tetap berpegang kepada firman Allah yang ada di hadapan kami, yaitu Alkitab.
firman Allah yang tertulis. Tuhan berkatilah jemaat ini. Biarlah kiranya GBI ini ya Tuhan boleh menjadi GBI yang diberkati Tuhan. Yang tetap terus bertumbuh, tetap setia, tetap loyal kepada Tuhan. Tidak mudah diombang-ambingkan dan digoncangkan oleh keadaan apapun yang terjadi di dunia kami saat sekarang ini. Kuatkanlah hati kami masing-masing. Kalau mungkin ada di antara kami yang sedang menghadapi goncangan dalam kehidupan mereka, demi nama Yesus kiranya Tuhan boleh menolong, menjamah mereka. Supaya goncangan, jalan buntu, penyakit, dan lain sebagainya Tuhanlah yang boleh mengendalikan. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, El Shaddai. Kiranya Tuhan menjamah setiap hati kami. Hamba juga tidak lupa berdoa buat pimpinan jemaat ini, buat Pak Tony, juga buat Ibu Hana, Pak Kimyan, buat Ibu Chanwi, semua aktivis, semuanya Tuhan kiranya pakai terus lebih ajaib untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan sehingga menjadi terang bagi masyarakat di sekitar tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami panjatkan doa ini dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Shalom, selamat siang. Ya, berapa banyak yang diberkati dengan pemberitaan firman hari ini? Puji Tuhan. Ya, biar firman Tuhan tersebut bisa memberikan kekuatan bagi kita ya di dalam menghadapi goncangan-goncangan di dunia ini. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Ishak Rudi MTH atas pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak dan keluarga. Baik. Kemudian untuk jadwal puasa tetap diadakan setiap hari Selasa jam 10 dan buka puasa hari Rabu jam 12. Hari Rabu ada komsel online jam 7.30 sesuai dengan jadwal komsel masing-masing. Jadi komsel komsel 3 ya. Komsel 3, 4 itu hari Rabu. Kalau komsel 1 Sabtu, komsel 5 komsel 5 juga hari Rabu ya. Jadi 3, 4, 5 Rabu. Oke. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti komsel, kami himbau untuk dapat segera bergabung dan bersama-sama dapat mengikuti ibadah komsel setiap Rabu atau Sabtu. Kemudian hari Kamis ada ibadah doa online jam 7.30 juga. Jadi diminta kepada setiap pelayan yang akan melayani di hari Minggunya untuk ikut di dalam doa ini. Kemudian juga kepada kita semua, tidak hanya staf, jadi setiap jemaat yang ingin ikut juga boleh. Persembahan atau kolekte dimasukkan ke dalam amplop yang sudah disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak di belakang. Atau boleh juga via transfer ke rekening yang sudah tercantum di atas. Hari Sabtu ada ibadah YOC online jam 5 sore. Jangan lupa ya untuk adik-adik YOC. Kemudian kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang hari ini sudah kami dengar. Kau tahu ya Tuhan bahwa kami memerlukan kekuatan yang datang dari-Mu, sehingga Tuhan kami boleh tetap kuat menghadapi berbagai macam pencobaan yang ada di dunia ini. Biar ya Tuhan dalam perjalanan kami di dunia ini, kami tidak menjadi putus asa,
Tapi tetap Tuhan kami bersandar berharap padamu dan memberikan respon yang tepat ya Tuhan di dalam menghadapi berbagai macam goncangan-goncangan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Bapak Rudi, Tuhan memberkati lebih lagi, Tuhan cukupkan segala kebutuhannya, Tuhan memberikan kesehatan terutama ya Tuhan, dan kiranya Engkau memakai dia lebih lagi ya Tuhan, menjadi alat-Mu dimanapun dia berada. Kami berdoa juga Tuhan pada hari ini untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, terutama Tuhan kami mau bersatu hati untuk berdoa untuk Bapak Virgo yang saat ini masih di ruang ICU di Rumah Sakit Persahabatan. Bapak Surgawi, hanya Engkau saja ya Tuhan satu-satunya yang dapat kami sandarkan ya Tuhan di dalam perkara ini. Kami tahu dan percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu masih ada. Kami tahu dan percaya bahwa Engkau pasti memberikan yang terbaik untuk Bapak Igo ya Tuhan. Tuhan, kami percaya juga Tuhan kalau Engkau mau maka Engkau akan menyembuhkan dengan sempurna. Kami menyerahkan ya Tuhan Bapak Igo kepadamu. Biar Engkau saja yang bekerja dan turut campur di dalam perkara ini. Tuhan pakai semua dokter, perawat, obat-obat dan segala perawatan yang dilakukan ya Tuhan. Supaya itu dapat membuat saudara Igo bisa sembuh kembali ya Tuhan dengan sempurna. Kami berdoa juga ya Tuhan, Tuhan berikan kekuatan kepada Ibu Umi, kepada seluruh keluarga besarnya ya Tuhan di dalam menghadapi cobaan ini. Biar Engkau mau tolong ya Tuhan, ajar kepada saudara Umi dan keluarganya untuk dapat datang kepadamu ya Tuhan, dan tetap percaya ya Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau cukupkan segala dana yang dibutuhkan. Engkau tolong turut campur, bekerja di dalam segala hal yang mereka butuhkan. Kami teringat juga Tuhan berdoa, menyerahkan kami ya Tuhan yang mungkin membutuhkan pekerjaan. Kiranya Engkau tolong turut campur dan bekerja di dalamnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap usaha kami Tuhan memberkati lebih lagi. Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami dan ajar kami untuk dapat mengelola keuangan kami dengan bijaksana. Tuhan, kami juga teringat untuk saudara Stephen yang juga mengalami sakit ya Tuhan, mengalami batu ginjal. Allah yang baik, kami tahu dan percaya ya Tuhan bahwa Engkau juga mampu menyembuhkan Stephen. Tuhan, ajar kepada Stephen untuk percaya kepadamu dengan sungguh hati. Ajar dia ya Tuhan untuk lebih lagi mengasihi Engkau, dan ajar dia juga ya Tuhan untuk mau datang kepadamu di dalam menghadapi cobaan ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk segala perawatan dan segala pengobatan yang akan dilakukan, biar semuanya itu ya Tuhan boleh menjadi alat-Mu ya Tuhan untuk menyembuhkan Stephen. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin tidak kami sebutkan namanya, tapi kami percaya Tuhan Engkau memelihara setiap pribadi kami ya Tuhan. Engkau menjaga dan melindungi dan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Bapa Surgawi, kami teringat juga untuk berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan yang dilakukan oleh bangsa negara kami, bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk dapat mengakui Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat satu-satunya ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, ajar kepada bangsa Indonesia untuk dapat menghargai dan menghormati Engkau. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk segala tindakan-tindakan atau rencana-rencana anarkis yang ingin merongrong negara ini. Kami bersatu hati di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan batalkan dan Tuhan hancurkan semua rencana-rencana tersebut. Tuhan, Kau tolong turut campur juga di dalam rencana pemilihan presiden beberapa tahun lagi. Kiranya Engkau saja yang beracara turut campur di dalam perkara ini. Kau siapkan ya Tuhan seorang presiden yang paling tepat yang datangnya dari-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu dan di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menyerahkan semua ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang akan memimpin,
menyertai dan melindungi kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya.